baik Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Apalagi belakangan ini kan sering hujan nih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi jam pertama mata mata pelajaran apa? Tadi jam ke-1, 2 ada mata pelajaran bahasa Indonesia, terus jam ke-3 dan 4-nya ada mata pelajaran bahasa Lampung. Oh, setelah ini pelajaran apa? Setelah ini ada pelajaran ekonomi, tapi ibunya nggak masuk. Jadi ngasih tugas. Baik. Kalau boleh tahu cita-citanya Aul ingin menjadi apa nih? Belum tahu sih Bu. Belum tahu ya. Iya. Gak apa-apa, nanti bisa dipikirkan tentang cita-citanya. Karena cita-cita itu kan mimpi dan bisa membuat kita semangat. Jadi kita bisa berusaha jadi yang terbaik gitu. Sebelumnya Aul udah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh belum. Baiklah, saya jelaskan ya tentang konseling. Konseling itu adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat menyelesaikan masalahnya. Misalkan ada siswa yang bingung nih setelah lulus mau kemana, bisa tuh disampaikan ke guru BK. Nanti akan dibantu dan dibimbing oleh guru BK-nya supaya tidak bingung lagi. Terus misalkan juga ada siswa yang jadwal pelajarannya tidak teratur, bisa juga tuh disampaikan ke guru BK-nya agar bisa dibantu untuk memanajemen waktunya. Sekarang bagaimana? Apakah sampai sini bisa dimengerti? Iya Bu, bisa. Sudah paham. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena setelah ini kan ada rapat dinas sehingga waktu kita konseling hari ini mungkin hanya sampai 15 sampai 30 menit saja. Bagaimana? Ya Bu, sudah cukup. Baik, sama sesi konseling ini semua yang diceritakan oleh siswa menjadi rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Itu masuk kepada asas kerahasiaan. Kemudian selama sesi konseling ini siswa juga harus aktif mengikuti setiap tahapan dalam konseling. Keberhasilan pada sesi konseling ini tidak bergantung kepada saya, namun semua tergantung kepada Aul sendiri yang merupakan orang yang saya bantu. Kemudian pada akhirnya siswalah yang akan membantu dirinya sendiri supaya masalahnya terselesaikan secara mandiri. Kemudian selama sesi konseling ini siswa juga harus bercerita apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana Aul? Ya Bu, paham. Oke, ketika ibu memanggil Aul ke sini, apakah Aul terpaksa? Saya tidak terpaksa kok Bu. Oke, mungkin ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini? Tidak Bu, sudah paham. Oke, apa Aul merasa tegang dan takut? Iya. Saya paham sih, tetapi Aul tidak perlu takut. Saya tidak akan memarahi Aul, tidak menghukum Aul, jadi tenang aja, santai, tidak ada kaitannya dengan nilai. Kemarin saya mencari Aul di kelas, tapi Aul tidak ada. Aul kemana? Kalau tidak salah juga keterangannya kemarin Alfa. Ya Bu, saya memang tidak masuk tanpa keterangan. Kenapa Aul sering tidak masuk? Saya juga dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran jika Aul sering tidak mengikuti pelajaran dan tagihan tugas Aul juga menumpuk. Laporan dari wali kelas Aul juga prestasi akademik Aul menurun. Apa yang menyebabkan seperti itu? Ya Bu, saya bangun kesiangan Bu. Daripada telat mending jadinya nggak masuk sekalian Bu. Bangun kesiangan, emangnya tidak ada yang membangunkan Aul? Orang tua Aul tahu tidak kalau Aul sering tidak masuk sekolah? Kadang tahu, kadang tidak Bu. Bagaimana respon orang tua Aul ketika mereka tahu kamu bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah? Biasa aja. Kadang dibangunin, kadang dibiarkan. Aktivitas Aul malam hari apa saja sehingga menyebabkan Aul tuh kesiangan? Nggak ngapa-ngapain sih Bu. Kok sampai bisa bangun kesiangan tapi? Saya tidak
tidur menjelang subuh, akhirnya bangunnya kesiangan Bu. Kalau nggak gitu saya nonton drakor Bu. Sampai larut malam. Kadang Bu. Maaf tadi sebelumnya Aul kan menyampaikan kalau respon orang tua Aul tuh biasa saja ketika melihat Aul bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah. Ya Bu, orang tua saya tidak serumah dan kakak kuliah di Jogja. Maksud dari tidak serumah? Ayah dan ibu saya bercerai Bu. Apakah sudah lama kejadian itu? Baru saja sih Bu, sekitar 3 minggu yang lalu. Sekarang Aul tinggalnya sama siapa? Tinggal dengan ayah Bu, semenjak mereka bercerai. Apa yang Aul rasakan ketika tahu orang tua Aul bercerai? Pasti sedih lah Bu. Apalagi ibu melaporkan ayah saya dengan kasus KDRT dan ayah jadi tahanan selama beberapa minggu. Saya belum bisa memahami dan menerima keadaan yang secara realita orang tua saya udah bercerai. Saya merasa nggak diperhatiin orang tua Bu. Jadi saya melampiaskannya dengan perilaku negatif dan suka hati, seperti nongkrong, begadang hingga larut malam, dan bolos sekolah. Apakah yang Aul maksud itu belum bisa memahami dan menerima keadaan positif bahwa kondisi orang tua Aul itu setelah bercerai sehingga Aul melampiaskan dengan berperilaku negatif seperti yang kamu sebutkan tadi? Iya Bu, kenapa semua itu terjadi pada saya Bu? Selanjutnya apa langkah selanjutnya yang Aul inginkan dan Aul patuhkan dalam kehidupan Aul, baik dari yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, ataupun mungkin pergaulan Aul, teman-teman Aul. Kamu bisa ungkapkan apa yang sebenarnya kamu harapkan untuk kedepannya? Ayo silakan. Sebenarnya saya cuma pengen masalah saya terselesaikan Bu, supaya kehidupan saya normal meskipun keadaan saya broken home. Saya juga ingin rajin sekolah seperti dulu lagi biar gak dibilang anak nakal. Dan saya juga ingin banget bisa menerima kenyataan kalau ayah dan ibu saya udah bercerai. Keinginan saya yang belum tercapai adalah menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan ayah dan ibu, dan ingin berkumpul lagi bersama ayah dan ibu seperti dulu. Kemudian tindakan apa yang akan Aul lakukan untuk memenuhi keinginan tersebut? Saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua saya, keinginan memiliki keluarga yang harmonis. Tapi menurut ibu, keputusan inilah yang terbaik untuk ayah dan ibu. Saya sedikit demi sedikit mulai rajin sekolah dan tidak membolos. Selanjutnya mengenai persepsi tentang diri dan keinginan kedepannya yang seperti apa yang Aul inginkan? Persepsi tentang diri itu apa Bu? Jadi persepsi tentang diri itu sama halnya dengan konsep diri, yaitu memahami, menilai, dan menerima keadaan serta kelebihan, kelemahan yang ada pada diri sendiri, lingkungan, dan kehidupan. Hal inilah yang menjadi pengaruh terhadap perilaku, sikap, dan cara pandang seseorang menjadi lebih positif dan ataupun negatif. Sampai sini Aul paham? Oh, paham Bu. Nah, baik, setelah memahami tentang keinginan serta persepsi tentang diri, maka selanjutnya membuat komitmen dari beberapa pilihan. Saya memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, saya tidak mau menerima kondisi yang ada pada diri saya. Yang kedua, saya tidak akan menerima kondisi yang ada pada diri saya dan keluarga saya. Yang ketiga, saya akan berusaha sebaik mungkin menerima dan selalu berpikir positif terhadap kenyataan yang ada pada diri saya. Yang keempat, saya akan melakukan apapun untuk bersikap positif. Nah, Aul di antara keempat pilihan tadi, Aul akan memilih yang mana? Saya pilih yang nomor 3 Bu, yaitu saya berusaha selalu berpikir positif
dan menerima kondisi dan memahami keadaan keluarga saya, mengurangi perilaku negatif yang selama ini saya lakukan, dan berusaha rajin belajar supaya saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan ayah dan ibu. Nah, pilihan yang tepat. Yakin ya kalau komitmennya akan dijalankan dengan apa yang sudah direncanakan. Iya Bu, saya akan mencobanya. Baiklah, Ibu senang sekali kalau Aul sudah mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Kemudian karena bagaimanapun hasilnya akan tergantung pada usaha diri Aul sendiri. Ya Bu. Nah, baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, coba jelaskan apa yang kamu dapatkan dan Aul rasakan dari sesi konseling kita pada hari ini. Saya merasa lumayan tenang Bu. Saya sekarang mulai memahami dan menerima keadaan saya. Saya juga bisa mengambil keputusan apa yang terbaik dan yang sesuai dengan yang saya inginkan dan kemampuan saya. Alhamdulillah, keinginan yang sangat bagus. Insya Allah apa yang Aul inginkan akan terwujud ya, sesuai dengan komitmen yang sudah Aul pilih tadi. Iya Bu. Oh iya, Ibu ada video sebagai penguatan Aul agar lebih termotivasi. Apakah Aul akan memutar videonya? Iya Bu. Oke, baik. Nanti Ibu kirimkan ya videonya. Iya Bu. Sebagai penguat dengan masalah yang saya alami Bu, dari video tersebut banyak motivasi yang bisa saya ambil nantinya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, saya sudah mengerti. Oke, baiklah, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri sesi konseling ini. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Aul. Iya Bu. Ya.